warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arinda Suci Ramadhani dari kelas AK18C NIM 105731109 Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang utang antar perusahaan. Langsung saja kita lihat slide pada berikut ini. Transfer utang antar perusahaan melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain yang tergabung dalam entitas konsolidasi. Contohnya adalah utang piutang yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerbitan wesel bayar dari suatu afiliasi ke afiliasi lain untuk peminjaman dan operasi. Baiklah, langsung saja kita lihat ilustrasi berikut ini. PT induk obligasi beredar dibeli oleh PT anak. Walaupun dalam ilustrasi PT induk melakukan pinjaman ke PT anak, namun entitas konsolidasi secara keseluruhan tidak meminjam dan pinjaman anak perusahaan tidak tercermin dalam laporan konsolidasi. Nah, adapun pembelian obligasi perusahaan induk oleh perusahaan anak yaitu 1. Penarikan konstruktif atas obligasi perusahaan induk terjadi apabila perusahaan afiliasi dalam kurung anak membeli obligasi yang beredar milik perusahaan induk. Yang kedua, perusahaan anak dalam kurung pembeli mencatat jumlah yang dibayar sebagai investasi dalam obligasi. Hanya ayat jurnal ini yang dicatat oleh perusahaan afiliasi baik induk maupun anak pada saat terjadi pembelian. Yang ketiga, perbedaan antara akun kewajiban obligasi dan investasi oleh induk dan anak mencerminkan keuntungan atau kerugian konstruktif. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita beralih ke contoh kasus. Asumsikan bahwa SUE adalah perusahaan anak yang dimiliki 70% oleh PAM yang diperoleh pada nilai bukunya sebesar $5.600.000 pada tanggal 31 Desember 2006. Ketika SUE mempunyai modal saham sebesar $5.600.000 dan laba ditahan sebesar $3 juta. Nah, pada tanggal 1 Januari 2008, PAN mempunyai obligasi 10% dengan nilai nominal $10 juta yang beredar, dengan premi yang belum diamortisasi sebesar $100. Pada tanggal yang sama, SUE Company membeli obligasi dengan nilai nominal $1 juta seharga $950. Dari pialang investasi, pembelian ini mengakibatkan penarikan konstruktif atas obligasi 10% PAM dan keuntungan konstruktif sebesar $60 yang dihitung sebagai berikut. Langsung saja kita beralih ke penjelasan pada slide berikut ini. Nah, nilai buku obligasi yang dibeli yaitu sebesar $1.010.000 pada harga beli $950. Nah, dari mana kita mendapatkan $1.010.000? Yaitu dari perhitungan 10% dikali nilai nominal 10 juta ditambah 100% dari nilai premi. Keuntungan konstruktif atas penarikan obligasi sebesar $60.000. Satu-satunya ayat jurnal yang dibuat oleh SUE ketika membeli obligasi PAM adalah investasi dalam obligasi PAM sebesar $950 pada kas $990. Nah, untuk mencatat akuisisi obligasi PAM dengan kurs 95, jika laporan keuangan konsolidasi segera dibuat setelah penarikan konstruktif, ayat jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi saldo investasi obligasi dan kewajiban obligasi antar perusahaan akan mencakup keuntungan sebesar $60.000 adalah sebagai berikut. Nah, pada tanggal 1 Januari 2008, utang obligasi 10% $1.010.000 pada investasi dalam obligasi PAM sebesar $950.000 dan keuntungan atas penarikan obligasi sebesar $60.000. Baiklah,
Itulah materi yang saya dapat sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.